Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erviana Setiani. Di sini saya akan membahas tentang analisa program stack. Sebelum kita masuk analisanya, kita membahas apa itu stack. Nah, stack adalah sebuah kumpulan data di mana data yang diletakkan di atas data yang lainnya. Dengan demikian, stack adalah struktur data yang menggunakan konsep LIFO. LIFO sendiri ialah salah satu konsep yang efektif untuk menyimpan dan mengambil data, yaitu terakhir masuk sebagai yang pertama keluar. Berikutnya, kita akan membahas tentang fungsi stack. Fungsi stack ada bermacam-macam. Pertama, ada push. Push digunakan untuk menambah item pada stack pada tumpukan yang paling atas. Berikutnya ada pop. Pop digunakan untuk mengambil item pada stack pada tumpukan paling atas. Ada juga clear. Clear digunakan untuk mengosongkan stack. Berikutnya ada isEmpty. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah stack sudah kosong atau belum. Nah, berikutnya ada isFull. Fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack sudah penuh atau belum, seperti itu. Nah, yang berikutnya kita akan membahas analisa program stack yang akan kita bahas pada berikutnya. Kita akan melanjutkan program menggunakan bahasa Java. Nah, analisis program yang kita maksud tadi. Nah, kita melakukan stack menggunakan program bahasa Java. Nah, kita manfaatkan paket yang sudah disediakan oleh Java. Nah, paket itu sendiri yaitu import Java util stack. Nah, ini paket yang sudah disediakan oleh Java agar kita dapat mengakses fungsi-fungsi stack pada bahasa Java. Berikutnya, kita beri nama kelas. Nah, nama kelas kita itu soal stack. Setelah itu ada public static void main. Nah, public static void main itu adalah program dasar yang sudah ada di Java gitu, awalan dasar. Setelah itu kita memiliki nama kelas stack. Nah, nama kelas stack ini kita harus memberikan nama objek. Nah, nama objek yang kita pilih adalah S. S ini sendiri akan berfungsi untuk mengakses fungsi-fungsi stack pada perintah berikutnya. Nah, langsung saja ya kita aplikasikan. Nah, S itu tadi apa? Sebagai nama objek. Nah, berikutnya kita memiliki spush. Nah, itu fungsi yang ada pada stack seperti spush, spop, clear, isEmpty, isFull. Nah, itu fungsi-fungsi yang ada di stack. Kita aplikasikan cara stack bekerja pada saat pemrograman. Nah, kita misalkan saja ini ada sebuah tumpukan. Nah, tumpukan itu kita mulai dari indeks ke 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Nah, ini kita baca perintah pertama spush. Nah, tulisannya ujian, berarti kita harus masukkan
ujian pada indeks pertama ujian. Nah, berikutnya ada expose lagi, struktur, kita masukkan lagi struktur. Setelah struktur kita masih ada lagi fungsi push. Nah, fungsi push data. Pada perintah berikutnya ada fungsi spop. Spop ini perintah untuk mengeluarkan data. Nah, data yang ada di dalam ini kita keluarkan tanpa ditulis kembali. Berarti yang paling akhir apa? Tadi kata data. Nah, kita keluarkan tanpa dicetak lagi ya. Tanpa ditulis lagi ya. Nah, kita keluarkan. Nah, berikutnya ada perintah system out println. Nah, berarti ini perintah untuk pencetakan. Nanti ini berhubungan di output. Berarti ya, ada sistem out println hasil T2 plus speak. Nah, berarti nanti kita dicetak tulisan hasil. Nah, speak itu untuk memanggil. Memanggil apa speak ini? Memanggil data yang tertinggi. Data tertinggi apa? Struktur. Nah, kita tulis dulu outputnya berarti. Output. Tadi apa yang sistem out println? Hasil. Dan speak-nya apa? Memanggil apa? Memanggil struktur. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah itu ada perintah lagi expose, berarti masukkan kata apa? UAS. Nah, setelah UAS ada expose tidak. Kita masukkan lagi berarti ya tidak. Nah, setelah expose ini ada perintah lagi spop. Spop tadi apa? Mengeluarkan. Nah, berarti ini dikeluarkan tanpa ditulis kembali. Berarti tidaknya kita hilangkan karena tidak adalah kata terakhir yang masuk pada stack ini atau tumpukan. Kita hapus. Nah, berikutnya ada lagi perintah system out println. Nah, berarti kita akan mencetak lagi kata apa? Hasil. Kita akan mencetak lagi kata hasil. Nah, plus speak. Nah, memanggil siapa, Nek? Kalau speak berarti tertinggi. Yang tertinggi siapa? Sekarang UAS. Berarti sekarang kita mencetak kata UAS. Nah, seperti itu. Berikutnya ada lagi expose sangat. Berarti kita masukkan ya pada tumpukan sangat. Nah, setelah sangat itu ada perintah lagi sistem out println spop. Nah, spop itu tadi perintah untuk apa? Mengeluarkan data yang ada di tumpukan. Yang paling terakhir masuk kan berarti sangat kita keluarkan. Nah, dikeluarkan itu apakah hilang dicetak lagi atau tidak? Sistem out println. Nah, berarti sangat harus dicetak sangat ya. Berikutnya ada expose. Nah, kita disuruh memasukkan expose, kita disuruh memasukkan lagi ya kata apa? Sulit. Nah, kata sulit. Nah, berikutnya kita disuruh export lagi. Nah, berarti sulit kita keluarkan. Kita keluarkan lagi. Terus ada perintah sebelumnya sistem out println, berarti sulit dicetak. Sulit. Nah, sulitnya dicetak. Nah, sulit itu kan dicetak kan? Sulit dicetak. Terus ada perintah lagi yang terakhir sistem out println is empty. Nah, kita itu disuruh ngecek apakah tumpukan kita itu udah
apakah tumpukan kita itu kosong atau ada isinya. Nah, kalau SMT kan berarti kosong. Kalau kosong nanti berarti isinya true atau benar. Nah, kalau ada isinya berarti jawabannya false atau salah. Berarti kita jawabnya apa? False. Nah, kayak gini. Jadi nanti outputnya keluarnya hasil sama hasil titik dua struktur, hasil titik dua UAS, sangat sulit dan false kayak gitu ya. Nah, berikutnya kita langsung coba saja di J kreatornya. Nah, ini tadi programnya sudah saya ketik terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu compile file. Nah, sudah proses komplit ya. Berikutnya kita execute file. Nah, kita execute hasilnya hasil struktur, hasil UAS, sangat sulit dan false. Nah, mari kita bandingkan dengan hasil kita yang tadi. Apakah sama? Ya, sama. Nah, semoga apa yang telah saya bahas tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.